Asa tu
siang tondi porbadia adorang sokabuhan. Ido Tuhan tanah tumaon na berne di pangumuman di silatus nama tetap pajal tu ibana di hau pinur silang na dua tuan watoru dung di tanom nambla mangolu di hari patoluton nama naik tu surgo lahundul tu siamun di dewata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu doho namate ahu porsea ditondi porbadia jala adonsa da huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia doho dihasesani dosa doho dihatai nama do mulak mangolu dosogo daging ni halak na mate doho dihangoluan nasor asuda amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Bunda harap semua kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sukacita. Adik-adik, kita bertemu lagi di minggu ini. Minggu ini kita sebut dengan minggu kedua Dum Trinitatis atau minggu kedua setelah Trinitatis. Topik minggu kita ini, Jojo Mangaradoti Akan Natinopar. Dalam bahasa Indonesia, panggilan memelihara ciptaan. Baik adik-adik, ada pengumuman untuk yang kedua. Minggu depan, ibadah untuk orang tua, untuk orang dewasa sudah dimulai dilaksanakan di gereja kita. Tapi kita tetap ingatkan itu hanya untuk orang dewasa. Anak-anak sekolah minggu masih harus tetap ibadah di rumah. Kenapa ya? Karena anak-anak sekolah minggu itu daya tahan tubuhnya masih sangat harus dijaga, takut tertular. Jadi tetap harus ibadah di rumah. Dan kita akan tetap menyiapkan panduan untuk anak-anak sekolah minggu untuk bisa beribadah bersama di rumah. Nah, yang kemudian pengumuman selanjutnya, pengumuman tentang lomba mewarnai. Lomba mewarnai yang kita adakan beberapa minggu sebelumnya sudah diberikan penilaian dan semua mendapat penghargaan karena semuanya memang bagus-bagus sekali. Nah, hasil pewarnaan kalian, hasil mewarnai itu sudah dikembalikan ke siswa lingkungan masing-masing beserta cenderamata yang diberikan gereja. Jadi adik-adik yang merasa sudah mengumpulkan kertas mewarnainya, silakan jumpain lagi siswanya dan minta hadiah dari siswanya. Demikian pengumuman yang bisa kita sampaikan untuk minggu ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap rajin beribadah, baca firman, dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Marede mahidas yang buku ede nomor 700 sia ayat sada uhuk mata pasahat peliak tanah parjolo. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita membuka Alkitab kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Sudah disiapkan kan Alkitabnya? Oke. Nah, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini untuk memberitakan firman-Mu agar anak-anak kami dapat mendengarkannya dengan baik. Terpujilah Engkau ya Bapa hari ini dan untuk selamanya. Amin. Kalau Inang sapa,
ya. Kalian yang sapa, selamat hari Minggu adik-adik. Jawabnya fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya. Jadi Inang coba ya. Apa kabar anak sekolah minggu? Iya, mantap. Nah, khotbah kita hari ini diambil dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nabi Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nats ini adalah bagian dari cerita setelah air bah di mana semua manusia telah mati, binasa kecuali Nuh dan istrinya serta 3 orang anaknya beserta dengan menantunya. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat video mengenai Nuh. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar.
Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah.
Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Dari video yang kita tonton tadi, Nuh dan keluarganya selamat dari air bah karena Nuh taat dan setia kepada Tuhan. Demikianlah kita anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita harus taat dan setia kepada perintah Tuhan supaya kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Kalau zaman Nuh orang tidak taat kepada Tuhan, dihukum dengan air bah, maka pada saat ini jika kita tidak taat kepada Tuhan, kita pun nanti pasti akan dihukum, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Ada nggak anak sekolah minggu yang mau masuk dalam ke neraka? Pasti nggak ada yang mau kan? Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu yang baik, di tengah-tengah masa COVID ini, kita juga dituntut untuk taat supaya kita selamat dan terhindar dari COVID-19 dengan cara taat kepada peraturan pemerintah seperti rajin cuci tangan, pakai masker kalau mau keluar rumah, dan menghindari keramaian. Oleh karena itu, supaya kita selamat dan beroleh hidup yang kekal, kita harus menjadi taat dan setia kepada perintah Tuhan, kepada perintah orang tua, dan kepada pemerintah. Semoga kita semua selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Jadi sudah selesai kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan tutup. Mari kita bersatu dengan doa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang telah menemani kami, menyertai kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang baik, kami memohon di masa COVID-19 ini, Tuhan, tolonglah Tuhan, hapuskanlah penyakit dari bumi ini Tuhan, supaya kami dapat berkumpul kembali dengan anak-anak sekolah minggu kami. Begitu juga dengan kami rindu dengan sekolah kami Tuhan, dan juga dengan guru-guru kami. Tuhan, ampuni kami, ampuni akan kesalahan kami. Tuhan, begitu juga dengan orang tua kami dimanapun saja berada, apapun pekerjaan mereka, berkati Tuhan agar dapat membiayai anak-anaknya. Bapa yang baik, kami ucapkan terima kasih kepadamu. Dosa dan pelanggaran kami yang kami sengaja tidak kami sengaja, hapuskan Bapa, agar dapat berpengalaman berkah yang akan kau berikan kepada kami. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini Bapa, hanya melalui darah anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marede mahita sian nomor 242 ayat sada laus napasa ma peliat kana paduahon. Maria,
Sang Hyang Mahita. Ali di bata amanami na di banu agijang mauliate ma di pasahat rohanami tuho ala doho danakon di cakon ho tuha rajaonmu di son hupa penguhami pilihan nami say jalo maibahin hasanapon di goarmu. Amin. Leon matuhami sadarion anguluan siapari sesa madosa nami somo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togi untuk pangunjunan palua mahami sian panago ay hono na puna harajaon dohot hagugon rodi hasangapon salelen nilelek na. Amen. Jalo hamma pasu-pasu sian adopan ni debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita di sodakot Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita di dopakot Tuhan debata mabohina tuhita jala di pasauhon madamena tuto ditabe. Amin. Sing